Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan sistem sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu aplikasi kalender aktivitas. Langsung saja kita ke videonya. Class activity mendefinisikan sebuah aktivitas yang akan disimpan dalam jadwal mingguan. Di dalamnya ada beberapa metode. Pertama, metode init. Di dalamnya ada self, aktivitas, mulai, berhenti, dan hari. Lalu ada metode trace self. Fungsi ini digunakan untuk memberikan representasi string dan objek aktivitas sehingga saat dicetak akan tampil dalam format aktivitas mulai, berhenti. Dan metode edit, metode untuk mengedit atribut-atribut dari aktivitas, misalnya mengganti nama aktivitas, waktu, mulai atau berhenti, atau hari. Selanjutnya ada kelas kalender. Kelas kalender berfungsi untuk mengelola semua aktivitas dalam seminggu. Selanjutnya penjelasan beberapa metode di dalam kelas kalender. Unit. Konstruktor ini menginisialisasi diksioneri aktivitas yang berisi daftar kosong untuk setiap hari dalam seminggu. Add activity. Metode ini menambahkan objek activity ke dalam list aktivitas pada hari yang sesuai activity hari. Jika hari yang dimaksud tidak valid, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Get activity for day. Metode ini mengembalikan daftar aktivitas yang dijadwalkan pada hari tertentu. Jika hari tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Display weekly schedule. Metode untuk menampilkan seluruh jadwal mingguan. Jika pada hari tertentu tidak ada aktivitas, maka akan menampilkan pesan tidak ada aktivitas mingguan. Edit activity. Self, hari, old activity, name, new activity. Metode untuk mengedit aktivitas yang ada. Jika aktivitas yang dimaksud ditemukan di hari yang ditentukan, maka aktivitas lama akan dihapus dan digantikan dengan yang baru. Jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Remove activity. Self, hari, activity, name. Metode untuk menghapus aktivitas tertentu berdasarkan nama aktivitas dan hari yang ditentukan. Get input for activity. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan informasi mengenai aktivitas baru yang ingin ditambahkan ke dalam kalender, nama aktivitas, waktu mulai dan berhenti, serta hari. Fungsi ini kemudian mengembalikan objek activity yang baru dibuat.
Get input for edit. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan informasi mengenai aktivitas yang ingin diedit. Pengguna harus memilih hari dan nama aktivitas yang ingin diubah, lalu memasukkan informasi baru, nama aktivitas, waktu mulai atau berhenti, dan hari baru. Get input for remove. Fungsi ini meminta pengguna untuk memilih hari dan nama aktivitas yang ingin dihapus. Fungsi main adalah tempat utama program berjalan. Di dalamnya terdapat menu dengan pilihan interaktif untuk pengguna. Yang pertama, tambahkan aktivitas untuk menambahkan aktivitas. Yang kedua, tampilkan aktivitas mingguan, akan menampilkan seluruh aktivitas dari Senin sampai Minggu. Yang ketiga, edit aktivitas, untuk mengedit aktivitas di hari tertentu. Yang keempat, hapus aktivitas, untuk menghapus aktivitas. Yang terakhir, keluar, untuk keluar dari program. Jika pengguna memilih opsi 1, maka program meminta pengguna memasukkan nama aktivitas dan detail lainnya. Jika berhasil, maka akan muncul pesan activity, nama aktivitasnya berhasil ditambahkan. Lalu, itu akan menambahkan aktivitas baru ke dalam kalender. Jika memilih opsi kedua, maka akan menampilkan jadwal aktivitas mingguan. Lalu, jika pengguna memilih opsi ketiga, maka program akan menjalankan proses untuk mengedit aktivitas dalam kalender. Dan ketika pengguna memilih opsi keempat, program akan menjalankan proses untuk memilih hari dan aktivitas yang ingin dihapus. Lalu, program akan menghapusnya. Terakhir, ketika memilih opsi kelima, maka akan keluar dari program. Else, jika opsi tidak ada, maka akan menampilkan pesan tolong pilih lagi. If name berfungsi untuk memastikan bahwa fungsi main hanya akan dijalankan ketika file Python tersebut dijalankan secara langsung. Selanjutnya, saya akan mencoba menjalankan programnya. Tampilannya akan seperti ini. Ada tambahkan aktivitas, tampilkan aktivitas mingguan, ada edit aktivitas, hapus aktivitas, dan keluar. Jika memilih opsi 1, akan disuruh mengisi, masukkan nama aktivitas, mulai pukul jam berapa, berhenti pukul jam berapa, masukkan hari, dan ketika aktivitas berhasil ditambahkan, akan muncul aktivitas jogging berhasil ditambahkan. Dan jika memilih angka 2, akan menampilkan jadwal mingguan. Misalkan di hari Minggu ada jogging dan gym. Lalu, ketika memilih opsi ketiga, akan muncul output untuk mengedit aktivitas dan jadwalnya. Dan ketika pengguna memilih opsi keempat, pengguna akan disuruh mengisi nama hari dan nama aktivitas yang ingin dihapus. Terakhir, ketika pengguna memilih opsi kelima, akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memasukkan file project tadi ke dalam GitHub. Pertama, login ke akun GitHub-nya. Setelah masuk, akan muncul di halaman home lalu membuat repositori baru. Setelah itu, masuk ke folder yang ingin dimasukkan ke dalam GitHub, lalu klik Show Option dan klik Open Git Bash. Setelah masuk ke dalam Git Bash, yang pertama diketik di dalam Git Bash adalah git config user email. Kedua, git config username, lalu masukkan user sesuai yang ada di akun GitHub-nya. Selanjutnya, git init, lalu git add spasi titik, lalu git commit first commit, dan git selanjutnya copy dari repository di web GitHub-nya, lalu paste ke dalam git bash-nya.
lalu git branch main, dan terakhir push origin main. Ditunggu sebentar, jika ada tulisan seperti ini, maka berhasil masukkan file project tadi ke dalam website GitHub-nya. Selanjutnya, untuk memasukkan foto, klik Add a README untuk menambahkan foto flowchart dan foto hasil dari programnya, serta hasil screenshot langkah-langkah memasukkan file ke dalam GitHub. Cara memasukkan fotonya tinggal di drag and drop saja ke README, lalu susun fotonya agar berurutan dan rapi. Dan ini adalah hasil dari file readme.md. Sekian video dan penjelasan program kalender aktivitas. Mohon maaf jika penjelasan yang diberikan ada kesalahan. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.